atas danau Lembang sore itu memancarkan warna keemasan yang memukau. Kabut tipis turun dari perbukitan, menyelimuti air yang tenang bagai kaca. Di tepi danau, seorang pemuda bernama Irsan Pradipta, 26 tahun, sedang sibuk mengatur kameranya. Ia mengenakan jaket denim dan celana abu-abu. Wajahnya teduh, namun matanya penuh gairah. Bukan pada manusia, melainkan pada cahaya, bayangan, dan bentuk. Irsan dikenal di komunitas fotografer Bandung sebagai sosok yang berbakat. Ia sering menembus lokasi-lokasi sepi, bahkan yang berbahaya, demi mendapatkan momen yang tak biasa. Seni sejati, katanya, lahir dari keberanian menangkap hal yang tak semua orang berani dilihat. Sore itu, angin di sekitar danau mulai dingin. Burung-burung terakhir kembali ke sarang, dan langit mulai memudar menjadi orange gelap. Irsan menatap hasil bidikannya di layar kamera. Siluet pepohonan tampak sempurna dengan pantulan langit senja di permukaan air. Ia tersenyum puas. Namun, saat hendak berkemas, Irsan mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara dentuman keras, seperti tabrakan logam, disusul ledakan kecil. Ia spontan menoleh dari arah jalan setapak yang menuju perbukitan. Tampak asap hitam mengepul ke langit. Mobil kebakaran, gumamnya heran. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia menggantung kamera di leher dan melangkah cepat ke arah sumber asap. Jalan tanah yang ia lewati sepi dan agak licin. Di sisi kanan, hutan pinus berdiri rapat. Aroma terbakar semakin kuat. Begitu tiba di tikungan, Irsan mematung. Di hadapannya, sebuah mobil sedan berwarna putih terbakar hebat di pinggir jurang kecil. Api menjilat bagian depan, dan dari dalam terdengar suara jeritan seorang wanita. Panik, ketakutan, dan menyayat hati. "Tolong, ada orang, tolong aku!" Suara itu terdengar jelas di antara gemeretak api. Tubuh Irsan menegang. Nalurinya seharusnya mendorong untuk menolong, tapi matanya justru terpaku pada pemandangan itu. Nyala api yang memantul di permukaan mobil menciptakan bayangan dramatis. Kontras antara cahaya jingga dan gelapnya malam yang mulai turun. Itu, menurut pikirannya yang dingin, adalah momen visual yang langka. "Ini gila, tapi indah," bisiknya lirih. Tangannya, tanpa berpikir panjang, mengangkat kamera. Ia mulai memotret. Sekali, 2 kali, 3 kali, mengabadikan momen tragis itu. Ia bahkan mengubah angle,
mendekat sedikit, memastikan sorotan cahaya api mengenai wajah wanita di balik kaca depan yang retak. Jeritannya terdengar lagi, kali ini lebih lemah. Namun, Irsan hanya menekan tombol shutter. Satu kali lagi. Klik. Begitu nyala api membesar, suara wanita itu terhenti. Irsan menatap hening. Lalu dengan nafas memburu dan dada bergemuruh, ia berbalik. Ia tahu ia telah melakukan hal yang tidak seharusnya. Tanpa menoleh lagi, ia berlari meninggalkan lokasi. Di perjalanan pulang, tubuhnya gemetar. Hujan mulai turun, membasahi aspal yang ia lalui dengan motor tuanya. Pikiran Irsan bercampur aduk antara kagum dan ngeri. Namun saat sampai di kontrakannya di daerah Setiabudi, rasa bersalah itu perlahan tertutup oleh kepuasan aneh. Ia membuka laptop, memindahkan hasil foto-fotonya. Salah satunya menampilkan wajah wanita itu di tengah cahaya api dengan ekspresi putus asa. Cahaya jingga menyelimuti wajahnya seolah mengabadikan detik-detik terakhir hidup manusia. Irsan menatap layar dengan perasaan campur aduk. Ini luar biasa, gumamnya pelan. Sebuah potret kematian yang nyata dan tak akan ada yang bisa menandingi. Ia menyandarkan tubuh di kursi, menatap foto itu sekali lagi, lama, dan sebelum akhirnya memutuskan untuk menyimpannya dalam folder bertuliskan masterpiece. Namun malam itu, tepat pukul 00:13, komputer Irsan menyala sendiri. Layar menampilkan foto yang sama, yaitu wanita terbakar. Padahal ia yakin komputer sudah dimatikan. Cahaya dari layar menerangi ruangan gelap itu. Dan suara samar terdengar dari speaker laptop. Kau hanya memotret, tapi tak menolong. Irsan terperanjat. Ia menatap layar dengan mata membesar. Gambar di layar tiba-tiba bergerak. Seolah video wanita itu menoleh menatap ke arah kamera. Tepat menatap langsung ke Irsan. Wajahnya penuh luka bakar, kulitnya melepuh. Matanya memerah, bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi di telinga Irsan ada bisikan yang sangat jelas. Kembalikan fotoku. Layar laptop padam seketika. Keringat dingin mengalir di pelipis Irsan. Ia bangkit, menatap sekeliling dan berkata, pasti cuma halusinasi. Mungkin karena aku stres. Ia menutup laptop dan memutuskan untuk tidur. Tapi begitu lampu kamar dimatikan, dari arah pojok ruangan terdengar bunyi klik suara shutter kamera. Irsan terlonjak, menyalakan lampu, dan kamera DSLR-nya yang ia letakkan
di atas meja menyala sendiri. Lampu merahnya berkedip. Ia mendekat pelan, menekan tombol power untuk mematikan. Tapi begitu menyentuh kamera, layar kecil di bodi kamera menampilkan foto dirinya sendiri sedang tidur, berbaring di tempat tidur, seperti baru saja diambil. Padahal ia belum sempat tidur sama sekali. Wajah Irsan memucat. Ia menatap kamera itu, nafasnya tercekat. "Kembalikan fotoku." Suara itu terdengar lagi, kini seperti datang dari dalam kamera. Dan untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, Irsan melempar kameranya ke lantai. Suara pecahan terdengar keras, tapi kamera itu tetap menyala. Layar masih memperlihatkan foto-foto barunya. Bukan hanya dirinya, tapi juga wanita terbakar itu berdiri di belakangnya. Pagi berikutnya, Irsan terbangun dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia hampir tak tidur semalaman. Ingatannya masih kacau antara mimpi buruk dan kenyataan yang sulit ia pisahkan. Kamera DSLR yang semalam ia lempar kini tergeletak di lantai. Layar kecilnya retak, tapi lampu indikator masih menyala redup. Irsan memberanikan diri memungutnya. Saat menekan tombol preview, layar menampilkan foto-foto yang tak pernah ia ambil. Semuanya ada puluhan gambar. Semua menampilkan dirinya sendiri di berbagai posisi. Tidur, berdiri, duduk di depan meja, bahkan menatap ke arah kamera dengan wajah kebingungan. Dan di setiap foto itu, di latar belakangnya selalu ada bayangan samar seorang wanita berpakaian putih berdiri diam di sudut ruangan. Wajah wanita itu tampak rusak. Sebagian kulitnya gosong. Rambutnya acak-acakan menutupi setengah muka. Irsan menjatuhkan kamera. Nafasnya tersegal. Tidak, ini tidak mungkin. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ketukan keras terdengar dari pintu depan kontrakan. Suara itu berulang-ulang, cepat, keras, seperti seseorang yang sangat terburu-buru. Irsan menelan ludah, menatap ke arah pintu dengan rasa ngeri. Siapa yang datang sepagi ini? Ia melangkah perlahan, membuka pintu dengan tangan gemetar. Di luar tidak ada siapapun. Namun begitu ia menunduk, di depan pintu tergeletak foto hasil cetak berukuran besar. Foto wanita yang terbakar. Foto yang ia ambil di danau malam itu. Irsan merasa darahnya berhenti mengalir. Ia tak pernah mencetak foto itu. Siapa yang menaruhnya di sana? Ia memungutnya dengan hati-hati. Di bagian bawah foto, dengan tinta merah seperti darah, tertulis pesan yang samar. Aku terbakar, tapi
Kau tak tolong aku. Irsan melempar foto itu ke lantai. Nafasnya mulai memburu. Ia langsung menelpon temannya Arga, sesama fotografer, yang juga sering menemaninya ke lokasi pemotretan. Bro, lu sibuk gak? Gue mau ngomong, penting banget, ucap Irsan dengan suara bergetar. Gue lagi di studio. Kenapa, San? Suara lu kok kayak orang ketakutan? Irsan menelan ludah. Gue lihat kebakaran semalam. Ada perempuan di dalam mobil. Gue gak tolong, tapi malah potret dia. Hening di seberang. Lu gak bantuin? Enggak, gue kabur. Tapi sejak itu foto-foto gue berubah, bro. Kamera gue kayak hidup sendiri. Ada sesuatu di dalamnya. Suara Arga terdengar berat. Lu bercanda kan? Enggak, sumpah. Gue enggak bercanda. Ini serius. Akhirnya Arga datang ke kontrakan Irsan 1 jam kemudian. Ia memeriksa kamera dan laptop Irsan, mencoba menenangkan temannya itu. Lu mungkin halusan, lu stres karena lihat orang mati di depan mata. Itu bisa bikin otak lu nge-replay kejadian itu. Irsan hanya menatap kosong. Lu lihat sendiri deh fotonya, kata Irsan pelan. Arga menatap layar laptop yang menampilkan foto-foto aneh tadi. Ia membisu cukup lama. Lalu perlahan wajahnya berubah. Ini foto kapan? Tanyanya pelan. Gue gak tahu. Gue gak pernah ambil itu. Arga menunjuk salah satu foto di mana Irsan sedang tidur. Dan sosok wanita terbakar itu berdiri tepat di samping tempat tidurnya. San, ini gak mungkin hasil editan. Gue tahu metadatanya. Waktu pemotretan diambil jam 2.46 dini hari. Jam segitu gue lagi tiduran. Gue gak pegang kamera, seru Irsan hampir menangis. Arga terdiam, wajahnya tegang. Lu harus hapus foto-foto ini, bro. Sekarang juga. Irsan mengangguk cepat. Ia langsung menekan tombol delete all di laptop. File demi file terhapus. Tapi ketika sampai pada foto terakhir, prosesnya berhenti. Layar menampilkan pesan. Gagal dihapus. File sedang digunakan. Arga mencoba membantu, tapi tiba-tiba listrik padam. Ruangan jadi gelap gulita. Hanya cahaya kecil dari jendela yang masuk. Suara kamera di meja tiba-tiba hidup kembali. Klik, klik, klik. Mengambil gambar tanpa kendali. Arga menjerit. Matikan itu, San. Namun begitu Irsan meraih kamera, layar kecilnya kembali menampilkan wajah wanita itu. Kali ini lebih dekat. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Kembalikan fotoku. Arga spontan melempar kamera itu ke dinding. Layar pecah, tapi suara aneh tetap terdengar. Seperti bisikan perempuan yang menggema di dalam kepala mereka. Suasana hening. Hanya suara nafas mereka berdua yang tersisa.
Setelah beberapa menit, Arga akhirnya memutuskan pergi. Gue gak bisa bantu lebih, San. Gue takut ini bukan lagi urusan manusia. Irsan memegang kepalanya. Ia berjongkok di lantai. Tapi gue cuma motret kok. Malamnya, Irsan mencoba tidur lebih awal. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita itu muncul. Suara api, jeritan, dan wajah yang terbakar terus berulang dalam mimpinya. Sampai akhirnya, di antara setengah sadar dan tidur, ia mendengar sesuatu dari jendela. Suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia membuka mata, menoleh ke arah jendela. Di balik kaca yang tertutup kabut, ada wajah wanita itu. Gosong, retak, sebagian kulitnya meleleh, menatap ke dalam kamar. "Kembalikan fotoku," Irsan menjerit. Ia berlari keluar kamar, menyalakan semua lampu. Tapi bayangan wanita itu tetap terlihat di setiap pantulan kaca, di jendela, di layar TV, bahkan di permukaan sendok logam yang ia pegang. Ia menutup matanya rapat-rapat, mengguncang kepala, dan berteriak sekeras mungkin. Ketika akhirnya ia membuka mata, ruangan sudah hening. Ia menangis, gemetar, tak tahu harus berbuat apa lagi. Di pojok meja, kamera yang sudah rusak kini tak menyala lagi. Tapi di bawahnya ada foto baru. Foto dirinya berdiri di tengah api, dengan bayangan wanita itu memeluk dari belakang. 3 hari setelah kejadian itu, hidup Irsan berubah total. Ia nyaris tak keluar rumah. Tirai jendela selalu tertutup rapat. Lampu menyala siang dan malam. Para tetangga mulai bertanya-tanya, karena pemuda yang dulu ramah itu kini terlihat seperti orang linglung, berjalan tanpa arah di dalam kontrakannya. Setiap malam, suara kamera yang memotret masih terdengar. Terkadang dari ruang tamu, terkadang dari kamar mandi. Saat diperiksa, kamera itu tak ada lagi di sana. Tapi keesokan paginya, foto-foto baru selalu muncul di meja. Foto-foto itu memperlihatkan dirinya dalam keadaan tidur, makan, duduk, bahkan menatap kosong ke arah jendela. Dan di setiap foto, hanya bayangan wanita terbakar itu yang semakin dekat. Irsan mulai merasa gila. Ia tidak makan, tidak mandi, hanya duduk di depan laptop, menatap folder foto yang tak bisa dihapus. Ia mencoba segalanya. Menyalin file ke flash disk lalu membuangnya. Memformat kamera, menghapus folder dari sistem. Bahkan memecahkan hard disk dengan palu. Namun, setiap kali ia menyalakan laptop, folder itu selalu kembali. Isinya bertambah 1 dengan nama file berurutan.
Foto terakhir yang muncul hari ini membuatnya hampir pingsan. Gambar dirinya tertidur dan wanita itu berdiri di atas tubuhnya, menatap langsung ke arah kamera sambil memegang rambutnya sendiri yang terbakar. Di bawah foto tertulis, "Kau masih menyimpanku." Putus asa, Irsan mencari jawaban. Ia membuka forum-forum mistis di internet, bertanya tentang foto berhantu dan arwah korban kebakaran. Kebanyakan pengguna menertawakannya, tapi ada satu akun dengan nama Tara Mistik menjawab serius. Kalau kau memotret seseorang yang mati tanpa menolong, kau mengambil lebih dari cahayanya. Kau merenggut roh yang belum siap pergi. Dia akan menuntut sampai citranya dimusnahkan. Irsan menatap pesan itu lama. Ia cepat-cepat membalasnya. Lalu, bagaimana cara memusnahkannya? Balasan datang beberapa menit kemudian. Kembalikan dia ke tempat di mana kau merebutnya. Bakar semua foto di bawah cahaya yang sama. Tapi jangan menatap api terlalu lama. Kalau kau melihat wajahnya lagi dinyala itu, dia akan ikut bersamamu. Malam itu, Irsan memutuskan melakukannya. Dengan membawa sisa kamera, beberapa lembar foto cetak, dan laptopnya. Ia kembali ke Danau Lembang. Angin malam menusuk tulang. Bulan separuh tertutup awan membuat suasana semakin kelam. Sekitar lokasi dulu sudah dipasangi garis polisi. Mobil yang terbakar sudah tak ada. Tapi bekas hitam di tanah masih terlihat jelas. Bau arang samar-samar masih tercium. Irsan berdiri di sana lama sekali, menatap tempat di mana dulu ia memotret wanita yang sedang sekarat itu. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa dingin hatinya saat itu. Ia bahkan tidak berusaha menolong seorang manusia yang sedang sekarat, hanya karena menganggap itu momen yang indah. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek gas dan mulai membakar foto-foto itu satu persatu. Api kecil menyala di kaleng bekas yang ia bawa. Potongan kertas melengkung, berubah menjadi abu. Tapi begitu api menyentuh foto terakhir, foto di mana wanita itu memeluknya dari belakang, nyala api tiba-tiba membesar sendiri, membentuk siluet tubuh manusia. Dari kobaran api itu, perlahan muncul sosok wanita. Rambutnya gosong sebagian, kulit wajahnya melepuh, tapi matanya tajam menatap Irsan. Ia tidak menjerit seperti di malam kebakaran dulu. Kini ia berjalan mendekat, pelan tapi pasti. "Kenapa saat itu kau tidak menolongku?" Suara itu pelan tapi tajam, seperti berasal dari dalam kepala. Irsan mundur, menjatuhkan korek. Aku minta maaf. Aku bodoh. Kau
mengabadikan kematianku. Wanita itu terus berjalan. Api di tubuhnya tidak membakar tanah, seolah hanya menyala untuk dirinya sendiri. Cahaya jingga dari api itu memantul di mata Irsan, membuat wajahnya pucat pasi. "Maafkan aku," Irsan menangis. "Aku akan hapus semua fotomu. Aku akan buang kameranya. Kau tidak bisa menghapus apa yang sudah abadi." Sosok itu kini berdiri di depannya. Bau hangus membuat Irsan hampir muntah. Tapi yang paling menakutkan adalah mata wanita itu. Gelap, dalam, dan di dalamnya Irsan melihat bayangan dirinya sendiri, berdiri di tengah api. Irsan menjerit dan berlari ke arah motornya. Tapi mesin tak mau menyala. Ketika ia menoleh, wanita itu sudah tak ada. Hanya ada asap yang berputar di udara, lalu hening. Dan dari arah belakang terdengar suara kamera. Klik, klik. Irsan menoleh cepat. Di atas jok motornya, kamera yang sudah rusak kini menyala kembali. Lensanya mengarah ke wajahnya. Ia melemparnya jatuh ke danau. Kamera itu jatuh ke air dengan bunyi plung. Tapi beberapa detik kemudian dari permukaan air muncul pantulan wajah wanita itu, memandangnya dan tersenyum miring. Air danau beriak pelan, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang terus membesar hingga menelan bayangan itu. Irsan jatuh berlutut di tanah, menangis histeris. Ia berpikir semuanya telah selesai. Namun di balik air yang mulai tenang, kamera yang ia lempar muncul kembali ke permukaan, menyala terang dengan suara shutter yang terus berbunyi, seolah-olah seseorang dari dalam air sedang memotret dirinya. Keesokan paginya, warga menemukan Irsan tergeletak di pinggir danau dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Ia masih hidup, tapi tidak sadarkan diri. Di tangannya, kamera DSLR tergenggam erat. Ketika polisi membuka isi kameranya, hanya ada satu foto terakhir. Irsan berdiri di tengah api dengan tulisan di bawahnya, "Sekarang kau tahu rasanya menjadi potret abadi." Sudah 2 minggu berlalu sejak warga menemukan Irsan di pinggir Danau Lembang dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia sempat dirawat di rumah sakit di daerah Bandung Utara. Tubuhnya tak mengalami luka bakar, tapi matanya seolah kehilangan kehidupan. Dokter menyebutnya psikosis akut akibat trauma berat. Namun, semua yang mengenal Irsan tahu itu bukan sekedar trauma. Sejak dibawa pulang ke kontrakannya, Irsan hanya duduk di sudut kamar, menatap kosong ke dinding. Ia jarang berbicara, dan jikapun bersuara, selalu menggumamkan hal yang sama.
Jangan lihat api, jangan lihat cahaya itu. Kadang di malam hari, ia berteriak. Tetangga mendengar jeritannya bercampur dengan suara kamera yang berkali-kali memotret. Tapi saat diperiksa, tak ada kamera di kamarnya. Polisi bahkan sudah menyita peralatannya untuk penyelidikan. Arga, teman baiknya, tak tahan melihat keadaan itu. Ia datang di suatu sore dengan membawa kamera Irsan yang ditemukan polisi. Kamera itu kini mati total. Lensanya pecah. "San," ucap Arga pelan, duduk di lantai di hadapan temannya. "Gue tahu lu masih bisa dengar gue. Semua sudah selesai. Kamera ini udah rusak. Gak ada lagi foto itu." Irsan menatap kamera di tangan Arga. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. "Jangan dibawa ke sini. Dia masih di situ," katanya serak. "Siapa?" tanya Arga hati-hati. "Wanita itu. Dia gak mau pergi sebelum fotonya lenyap." Arga menghela nafas. "Gue udah lihat isi memori kameranya, San. Isinya kosong. Udah diformat dan gak ada apa-apa lagi." Tapi begitu ia menyalakan kamera, hanya untuk memastikan, layar kecil yang retak itu berkedip sekali dan menampilkan gambar. Bukan gambar lama, bukan gambar pemandangan, tapi foto Arga sendiri sedang duduk di hadapan Irsan saat ini. Arga terlonjak, hampir menjatuhkan kamera. "Apa-apaan ini?" Irsan menunduk, berbisik dengan suara gemetar. "Dia gak mau aku sendirian." Klik, klik, klik. Suara shutter terdengar lagi, entah dari mana. Lampu ruangan berkedip cepat. Udara jadi panas dan berbau gosong. Dari sudut kamar, asap tipis mulai muncul. Dan dari balik asap itu, tampak siluet wanita berpakaian putih dengan kulit yang terbakar. Matanya merah menyala. Ia melangkah pelan, dan di setiap langkahnya disertai suara mendesis, seperti bara menyentuh air. "Kau sudah memotretku, sekarang gantian," Arga menjerit, melempar kamera ke lantai. Tapi kamera itu malah memotret sendiri tanpa henti. Kilatan cahaya putih memenuhi ruangan. Irsan menutup wajahnya, menunduk sambil menangis. "Jangan ganggu dia lagi. Semua ini salahku," teriaknya putus asa. Sosok wanita itu berhenti di depan Irsan. Ia menatap pemuda itu lama sekali, lalu mendekat hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Irsan. Suara terbakar terdengar dari tubuhnya sendiri. "Kau mengabadikanku, maka kau juga harus abadi." Dan dalam sekejap, api muncul dari tubuh wanita itu, melingkupi Irsan sepenuhnya. Arga menjerit, berusaha menarik sahabatnya keluar. Tapi panasnya tak tertahankan.
Ia mundur, menutupi wajah dari nyala yang menyilaukan. Ketika api itu padam, Irsan sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah kamera di lantai masih menyala, dan di layar kecilnya muncul foto terakhir. Seorang pria duduk di lantai, terbakar, tapi tersenyum lemah ke arah kamera. Beberapa hari kemudian, kontrakan Irsan menjadi tempat yang dihindari warga. Dari dalam sering terdengar suara klik kamera, meski tempat itu sudah kosong. Pemilik rumah yang hendak membersihkannya mengatakan ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kali aku coba buka pintu kamar, ada kilatan cahaya putih dari dalam, dan di dinding muncul bayangan dua orang, satu pria, satu wanita. Mereka berdiri berdampingan. Polisi akhirnya memutuskan menutup rumah itu. Barang-barang Irsan dikumpulkan, termasuk kameranya yang kini disimpan sebagai barang bukti. Namun, sesuatu aneh terjadi di kantor polisi. Setiap kali kamera itu dinyalakan untuk pemeriksaan, foto baru selalu muncul. Foto-foto itu memperlihatkan berbagai orang, petugas, penyidik, bahkan Arga. Semuanya tampak sedang difoto diam-diam. Dengan latar belakang danau yang sama, tempat wanita itu dulu terbakar. Beberapa bulan kemudian, Arga menerima kiriman email tanpa pengirim. Subjeknya hanya satu kata, masterpiece. Di dalamnya ada satu lampiran foto. Ia lalu membukanya. Foto itu memperlihatkan dirinya sendiri, berdiri di pinggir danau Lembang dengan kamera di tangan. Tetapi yang membuat darahnya membeku, di belakangnya terlihat sosok Irsan, tersenyum samar dengan mata kosong dan kulit seperti abu. Arga menjatuhkan laptop. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan ia sendirian. Tapi saat menoleh ke cermin, di belakang punggungnya terlihat sosok yang sama. Irsan memegang kamera, menatapnya dari balik pantulan kaca. Klik, suara shutter terdengar. Lalu semuanya gelap. Beberapa warga sekitar Danau Lembang mengaku masih sering melihat kilatan cahaya kamera di malam hari. Mereka bilang kalau melewati daerah itu saat kabut turun, akan terdengar suara wanita menjerit dan bunyi shutter yang berulang. Konon, bila seseorang memotret di tempat itu, akan ada satu foto tambahan yang muncul tanpa pernah diambil, menampilkan wajah seseorang yang tidak dikenal, terbakar, menatap langsung ke arah lensa. Tak ada yang tahu pasti apakah itu arwah wanita yang dulu terbakar, atau Irsan yang kini terjebak di antara cahaya dan bayangan. Yang pasti, kisah mereka menjadi peringatan di kalangan fotografer Bandung. Jangan pernah mengabadikan penderitaan seseorang
tanpa niat menolong. Karena bisa jadi foto itu bukan hanya menangkap cahaya, tapi juga roh yang tak mau pergi.